Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dengan saya Johnston Daud Balang dalam tutorial langkah-langkah mempersiapkan khotbah yang alkitabiah. Dalam pelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana langkah-langkah dalam kita membentuk atau membuat khotbah yang mudah namun alkitabiah dan mendalam. Selanjutnya Bapak Ibu, seperti yang sering kita lihat dan kita dengar, bahwa gaya atau model khotbah seseorang itu bermacam-macam. Paling tidak ada 7 macam khotbah yang sering kali kita jumpai. Yang pertama ada khotbah yang memberikan semangat. Bukan khotbah yang bersemangat ya Bapak Ibu ya. Tapi isi khotbahnya itu memberikan semangat. Semangat untuk berdoa, semangat atau memberikan dorongan untuk beribadah setia, seperti itu, memberikan semangat untuk melayani, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada juga model khotbah yang menyentuh hati atau perasaan. Kadang-kadang isi garis besar dari khotbah itu tidak diingat-ingat. Tapi karena khotbahnya sudah menyentuh hati, perasaan, maka selalu teringat. Dan yang ketiga, khotbah yang praktis. Khotbah yang praktis ini tidak bertele-tele, tidak banyak membuka Alkitab, diuraikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi si pendengar atau jemaat. Nah, khotbahnya dengan biasanya durasi waktunya yang tidak terlalu lama dan senang mengutip ayat-ayat untuk mendukung topiknya, dan hanya hal-hal seperti itu yang dilakukan. Hal-hal praktis seperti itu. Nah, yang keempat, kalau kita lihat adalah khotbah yang menarik dikatakan di sini. Ya, khotbah yang menarik ini membuat orang tidak mengantuk. Dari awal sampai akhir khotbah, jemaat masih tetap segar, sehingga walau sudah waktunya sudah lama, jemaat tetap merasa tidak bosan, tidak mengantuk. Sering memakai ilustrasi-ilustrasi yang lucu-lucu, sehingga jemaat keluar dari gereja itu dengan muka berseri-seri, muka yang segar seperti itu ya. Dan ini karena khotbahnya menarik. Kemudian yang kelima adalah khotbah yang ilmiah. Biasanya khotbah yang model seperti ini banyak membosankan bagi para umat. Karena kenapa? Mereka ini adalah latar belakang pengajar, dosen, penceramah, biasanya berwawasan luas, penafsirannya induktif, ya, lebih kembali kepada Alkitab, pemahaman bahasa aslinya cukup dikuasai. Biasanya khotbah-khotbah seperti ini membosankan bagi kebanyakan umat. Mungkin tidak menarik bagi mereka. Karena itu khotbah-khotbah ilmiah ini sebenarnya bertujuan untuk mendewasakan umat itu lebih tepat, lebih bagus, lebih baik. Nah, kemudian yang keenam adalah khotbah yang isinya kesaksian pribadi. Nah, ini biasanya model seperti ini suka pamer ya, Bapak Ibu. Khotbah seperti ini biasanya diisi dengan kesaksian-kesaksian pribadi, kesaksian-kesaksian yang heboh-heboh seperti itu, menceritakan yang indah-indah, menjanjikan yang baik-baik juga, dan memamerkan tentang pengalaman-pengalaman dan keberhasilan-keberhasilan pribadi. Jemaat pulang bukan membawa firman Tuhan, tetapi isi kesaksian-kesaksian yang diingat. Nah, bahayanya Bapak Ibu dalam bagian ini adalah jemaat tidak mengagumi Tuhan, ya, tetapi mengagumi hamba Tuhan. Hati-hati jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan itu. Sesungguhnya dalam khotbah kita Tuhan yang selalu ditinggikan dan diagungkan. Nah, yang ketujuh adalah khotbah yang asal-asalan.
Khotbah yang asal-asalan ini maksudnya adalah khotbah yang dipersiapkan secara asal-asalan, disampaikan secara asal-asalan juga, tidak sungguh-sungguh dalam mempersiapkan, menggali firman Tuhannya tidak dengan sungguh-sungguh, tidak dengan pergumulan yang lama dan mendalam. Ini yang harus dihindari. Oleh karena itu, ada hal-hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan, bagaimana khotbah kita itu nanti menarik dan juga sangat mendalam dan alkitabiah. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita melihat macam-macam khotbah di atas tadi, lantas bagaimana kita dapat menyusun khotbah yang baik dan benar, tentunya mendalam. Ini ciri-ciri khotbah yang baik. Kita buat inisialnya dengan SALIP, salib ya. Jadi khotbah yang kita inginkan hendaknya mempunyai ciri-ciri seperti ini. S itu sederhana. Kita juga mengambil dari yang sudah kita jelaskan di atas tadi, sederhana, tetapi juga A, alkitabiah, dari sumbernya Alkitab, dari ayat dan nats Alkitab. Kemudian yang L itu logis masuk di akal, mudah dimengerti. Kemudian interesting itu adalah menarik, ya. Jadi tidak membosankan, tidak monoton seperti itu. Kemudian praktis tidak bertele-tele dalam penyampaian khotbah itu. Jadi inilah ciri khotbah yang baik, yaitu SALIP, salib. Selanjutnya Bapak Ibu, ada beberapa langkah dalam kita menyusun khotbah yang baik dan alkitabiah. Nah, langkah pertama ini adalah memilih nats khotbah kita. Jadi sebelum persiapan membuat khotbah, yang sangat penting untuk diperhatikan adalah menentukan atau memilih nats Alkitab yang akan kita khotbahkan. Jadi memilih dan menentukan nats khotbah yang tepat itu akan menjadi menu makanan yang siap untuk disajikan. Karena ini kita sedang akan mengolah khotbah kita itu, jadi ini harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, langkah-langkah dalam kita memilih nats khotbah kita itu adalah yang pertama, berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus. Ini satu-satunya langkah yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Berdoa memohon pimpinan Roh Kudus agar Tuhan membuka hati, membuka pikiran kita. Diberikan kepekaan oleh Roh Kudus supaya kita mengerti Tuhan mau membawa kita kemana. Apa yang ingin Tuhan katakan melalui kita. Kemudian yang kedua, selidikilah nats yang sudah memberkati kita. Mungkin kita pernah mendengar khotbah-khotbah dari orang lain, kita mau khotbahkan kembali, itu tidak masalah. Atau ada nats-nats yang kita sudah baca dan kita diberkati melalui nats itu dan kita mau sampaikan kepada umat, itu juga bisa. Dan yang ketiga, sesuaikan dengan kebutuhan pendengar tentunya. Ini harus. Ya, jadi kita sudah mengerti umat yang kita layani itu latar belakang mereka bermacam-macam. Ada mereka yang pensiunan, ada mereka pegawai swasta, pegawai negeri, ataupun wira swasta, ataupun mahasiswa, anak-anak yang sedang sekolah, dan macam-macam. Jadi karena itu kita harus sesuaikan dengan kebutuhan pendengar kita. Dan yang keempat adalah carilah sesuai dengan tema yang diminta. Ya, kalau kita sudah menyiapkan khotbah kita itu khotbah tahunan, misalnya seperti itu, dan tentunya kita punya tema-tema yang akan kita khotbahkan. Khotbahkanlah sesuai tema itu. Atau kalau Bapak Ibu adalah pengkhotbah yang diundang
Dan kita bisa bertanya kepada gembala atau hamba Tuhan yang mengundang kita itu, kita menanyakan kira-kira tema apa yang akan kita sampaikan. Jadi carilah sesuai dengan tema yang diminta. Dan yang kelima adalah mempertimbangkan dengan kemampuan pengkhotbah, dengan kemampuan kita. Kita harus mempertimbangkan dengan kemampuan kita. Ini ukurannya sejauh mana kita dapat mempersiapkan khotbah itu dengan baik dan memilih khotbah-khotbah yang tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Sebab ini juga menyangkut dengan gaya berkhotbah, Bapak Ibu, ya, dengan gaya kita berkhotbah. Yang keenam itu adalah memperhatikan kesatuan nats yang logis dan praktis. Nah, ini erat hubungannya dengan yang nomor 5 itu. Karena begini, kalau kita lebih sering berkhotbah menyangkut dengan hubungan kehidupan sehari-hari, masalah-masalah yang praktis-praktis, ya jangan kita memilih atau mencoba untuk menggalinya, melihat kepada bahasa aslinya. Tapi kalau kita diberikan kemampuan untuk itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih bagus. Menggali firman Tuhan itu kepada teks aslinya, kepada bahasa aslinya. Jadi nomor 5 dan 6 ini erat sekali hubungannya. Memperhatikan kesatuan nats yang logis dan praktis itu, tentunya ukurannya lihat kemampuan kita sebagai pengkhotbah. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam kita memilih nats itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jangan kita memilih nats yang sudah biasa dikenal atau sudah umum. Kemudian yang kedua, jangan hanya membiasakan diri menggunakan kitab-kitab tertentu saja. Misalnya kitab perjanjian baru saja, atau kitab perjanjian lama saja, seperti itu. Jadi harus kuasai, harus mempelajari, mendalami semua kitab dalam Alkitab itu. Dan yang ketiga, jangan memilih nats karena ada pesan khusus atau karena motivasi tertentu. Dan itu nanti bisa diketahui dan umat malah bisa menebak. Ini pasti pesanan dari siapa. Ya, jadi hati-hati terhadap hal-hal seperti ini. Kemudian yang keempat, jangan memilih nats atas dasar kesukaan pribadi. Oh, saya sukanya khotbah dari surat-surat Paulus, misalnya seperti itu. Atau saya lebih suka khotbah dari kitab Mazmur saja, misalnya. Jadi hal-hal seperti ini tidak boleh, dihindari ya. Jangan kita memilih nats karena kita sukanya kepada kitab tertentu saja atau bagian-bagian tertentu. Kemudian yang kelima, jangan menentukan nats hanya karena pengalaman pribadi. Nanti kita akan mudah masuk kepada kesaksian-kesaksian pribadi lagi. Nah, itu yang harus diwaspadai dan dihindari. Jangan menentukan nats karena pengalaman pribadi kita. Ya, Bapak Ibu, berikut ini adalah contoh-contoh alasan kita memilih nats yang akan kita khotbahkan itu. Yang pertama, mungkin karena nats ini sudah memberkati kita secara pribadi, kita bisa sampaikan itu. Kita mendapatkan berkat dan pesan khusus dari Tuhan kepada kita secara pribadi dan kita mau berbagi itu kepada umat. Itu bisa. Kemudian yang kedua, karena nats ini sesuai dengan kebutuhan pendengar. Mungkin berbicara tentang kesetiaan, tentang iman, tentang doa, tentang ketekunan, dan itu Tuhan tetapkan di hati kita untuk sampaikan, kita bisa sampaikan itu. Dan yang ketiga adalah karena sesuai tema untuk khotbah, misalnya khotbah akhir tahun, temanya tentang Natal, tema Paskah,
tema ulang tahun dan lain sebagainya, ucapan syukur, ya. Jadi kita bisa pilih tema-tema sesuai dengan event tertentu. Kemudian yang keempat, karena kita terpanggil untuk menyampaikan nats atau firman Tuhan itu. Ini biasanya kepekaan yang diperlukan di sini. Apa yang Tuhan tetapkan di hati kita dan Tuhan mau sampaikan hal itu kepada umat melalui kita. Ya, terpanggil untuk menyampaikan nats tersebut. Dan yang kelima, karena kita tertarik dengan tokoh, biografi tokoh tertentu. Misalnya tokoh doa, tokoh iman, tokoh ketekunan. Misalnya seperti Abraham, Yusuf, Musa, ya, Paulus misalnya, Petrus dan sebagainya. Masih banyak tokoh-tokoh lain lagi dalam Alkitab yang bisa kita angkat untuk menjadi tema khotbah kita tentang biografi dari tokoh-tokoh itu. Baik Bapak Ibu, sekian dulu untuk penjelasan dari langkah pertama ini, yaitu dalam hal memilih nats. Bapak Ibu bisa membuat latihan sendiri ya untuk memilih nats yang akan dikorbankan. Mulai dari langkah pertama ini, kita nanti akan belajar terus dengan langkah kedua, ketiga, dan seterusnya. Saya berharap video ini bisa memberkati Bapak Ibu semuanya. Dan jika video ini memberkati Bapak Ibu, Saudara, jangan lupa Bapak Ibu subscribe dan dibagikan kepada teman-teman hamba-hamba Tuhan kita yang lainnya, saudara-saudara kita yang lainnya, agar video ini bisa memberkati banyak orang ya. Dan sampai jumpa di video tutorial langkah kedua selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.